Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang menu sistem pada SLIMS 9 bulian. Untuk masuk ke menu sistem, kita perlu login terlebih dahulu sebagai pustakawan. Karena di sini sudah dalam keadaan login, kita langsung saja ke penjelasannya. Di dalam SLIMS 9 bulian ini terdapat beberapa menu. Yang pertama beranda, biografi, sirkulasi, keanggotaan, daftar kendali, inventarisasi, sistem, pelaporan, kendali, terbitan berseri, dan terakhir keluar. Karena di sini kita akan menjelaskan menu sistem, kita klik pada menu sistemnya. Dalam menu sistem ada pengaturan sistem, lingkungan sistem, pengaturan UCS, tema, plugin, ruas tambahan, konten, indeks, biblio, modul, kelompok pengguna, pustakawan dan pengguna sistem, pengaturan pemintas, setelan hari libur, pembuat barcode, catatan sistem, dan salinan pangkalan data. Yang pertama pada pengaturan sistem versi SLIMS 9 bulian. Untuk nama perpustakaan di sini kita bisa menggunakan nama perpustakaan yang kita jalanin. Jadi nama perpustakaan ini akan berpengaruh ke label nanti. Jadi nanti nama perpustakaan yang muncul di atas label adalah nama perpustakaan yang kita tulis di sini. Karena itu nama perpustakaan ini harus disesuaikan. Dan di sini kami memberikan nama perpustakaan dengan nama Senayan. Selanjutnya, nama tambahan perpustakaan. Ini hanya berpengaruh ke opak saja. Lalu selanjutnya, gambar logo. Kita bisa memilih gambar dari browser. Nah, di sini hanya maksimum 500 KB. Jadi kalau lebih dari 500 KB, kita tidak bisa mengunduh berkas itu. Lalu bahasa aplikasi baku. Di sini ada beberapa bahasa yaitu ada bahasa Urdu, bahasa Turki, Thailand, Rusia, Persia, Melayu, Jepang, Indonesia, Jerman, Spanyol, Inggris, Brazil, Portugis, Bengal, dan bahasa Arab. Dan di sini kita gunakan yang bahasa Indonesia saja. Kemudian untuk jumlah koleksi yang ditampilkan hasil pencarian opak. Nah, ini di sini tuh jumlah koleksi yang ditampilkan sewaktu dilakukan pencarian di opak. Kita buat di sini 10. Nah, jadi ketika kita melakukan pencarian di opak, yang muncul di tampilan pencarian itu hanya ada 10. Dan untuk hasil selanjutnya itu di laman berikutnya, seperti itu. Kemudian tampilan judul terpilih di laman opak. Ini nih judul-judul yang dipromosikan. Kalau semisal mau mempromosikan judul, bisa kita klik iya, centang iya. Kemudian kembalian kilat. Untuk pengembalian kilat ini hanya berpengaruh pada menu sirkulasi saja nanti. Lalu untuk cetak bukti sirkulasi, ini kita pilih yang cetak. Lalu perubahan manual tanggal peminjaman dan jatuh tempo, kita pilih yang tidak mungkin. Pengabaian batas pinjam, kita pilih yang tidak mungkin. Abaikan perhitungan denda kala libur, kita pilih yang tidak mungkin. Lalu detail XML opak dan hasil XML opak kita pilih dimungkinkan semua. Lalu aktifkan pemeriksa ejaan, kita dimungkinkan, dan izinkan pengunduhan berkas opak diizinkan. Sesi masuk terakhir 7.200. Lalu penyandian barcode, untuk kodenya kita pilih yang 128. Lalu
Konfigurasi penghitung pengunjung dengan IP, kita pilih yang dimungkinkan. Lalu IP yang diizinkan, kita menggunakan IP 127.0.0.1. Pembatasan akses penghitung pengunjung berdasarkan waktu, kita pilih yang tidak mungkin. Maksimal waktu kunjungan dalam menit, kita gunakan yang 60 menit. Lalu metode pemesanan, kita gunakan pangkalan data. Pemesanan hanya untuk explore terpinjam, kita pilih yang tidak mungkin. Lalu kita simpan pengaturan ini. Simpan pengaturan. Kemudian dalam lingkungan sistem, di sini hanya menjelaskan mengenai perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses. Lalu selanjutnya pengaturan UCS. Ini dulu harus dilakukan via source code, tapi sekarang sudah bisa dilakukan menggunakan interface seperti ini. Nah, diaktifkan UCS ini seumpama kita mau bergabung ke katalog bersama. Settingnya cukup di sini saja. Selanjutnya untuk tema. Di sini ada tema publik. Tema publik ini adalah tema yang muncul nanti di depan laman depan. Lalu untuk template admin ini adalah template yang akan muncul ketika kita sudah login. Seperti ini. Lalu selanjutnya plugin. Nah, di sini dalam biografi advanced kita nonaktifkan. Yang kedua juga kita nonaktifkan. Lalu read counter kita juga nonaktifkan. Jadi sudah nonaktif semua. Kemudian ruas tambahan. Penyunting ruas tambahan. Kita bisa mencari di sini. Ya. Bibliografi yang utama. Lalu seperti itu. Yang selanjutnya adalah konten. Di sini konten itu sama seperti daftar isi, seperti itulah. Kita bisa memilih konten apa yang mau kita pilih di sini. Bisa kita juga hapus data yang terpilih, bisa menandai data, bisa membuka data juga, data yang kita pilih itu bisa. Lalu kemudian ada indeks biblio. Jadi di indeks biblio ini kita seumpama ada selisih antara data di bibliografi dan data yang kita pilih di OPAC, kita bisa mengulang di sini. Bisa mengulangnya di sini. Jika kita kosongkan indeksnya, maka ketika kita melakukan pencarian hasilnya akan 0 nantinya. Seperti itu. Selanjutnya adalah modul. Modul di sini menu yang muncul di atas ini. Jadi kalau nanti seumpama ada pengembangan atau mau ditambah modul baru, bisa ditambah di sini. Kemudian kelompok pengguna. Kelompok pengguna ini adalah untuk mendefinisikan kelompok-kelompok pengguna sistem yang ada di perpustakaan. Misal di bagian pengolahan, peminjaman, bagian keanggotaan, itu bisa ditambah di sini. Setelah kelompok pengguna ditentukan, baru kita tambahkan pustakawannya di perpustakawan dan pengguna sistem. Tambahkan di sini buat nama pengguna. Kemudian kelompoknya di sini. Jangan lupa sandi lalu simpan. Lalu kemudian pengaturan pemintas. Jadi pengaturan pemintas ini adalah pengaturan yang tampil sewaktu kita di beranda. Nah, ini keanggotaan, daftar kendali, itu ada di pengaturan pemintas seperti itu.
Kemudian setelan hari libur. Untuk setelan hari libur ini digunakan sebagai pengatur hari apa saja yang kita liburkan untuk perpustakaan supaya denda tidak dihitung nanti. Untuk tanggal libur khusus kita bisa tambahkan di sini. Isikan mulai tanggal libur dan tanggal akhir liburnya. Juga keterangan liburnya itu karena apa. Lalu kita simpan. Kemudian untuk pembuatan barcode. Barcode itu digunakan untuk mengisi barcode yang sudah rusak pada sebuah koleksi. Untuk satu kali pembuatan itu bisa sampai 15 barcode. Satu sesi pembuatan itu bisa sampai 15 barcode nanti. Lalu kemudian catatan sistem. Dalam catatan sistem, seluruh kegiatan atau setiap gerakan yang ada di dalam sistem itu akan dicatat di sini. Misal ada penghapusan koleksi, ada penambahan koleksi, atau ada penambahan user atau penghapusan user itu akan dicatat di sini. Seperti itu. Kemudian salinan pangkalan data. Sini adalah untuk membackup database atau basis data. Jadi untuk salinan data ini kita bisa mengakses backup pada database ketika misal sewaktu-waktu kita merestart sistem dan ada data yang hilang, kita bisa mengakses backup database yang sudah hilang tersebut. Seperti itulah penjelasan dari menu sistem yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.